Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Sunarti Handayani yang mengajar di SDN Serimung 2. Di sini saya mengajar kelas 1 akan memberikan pelajaran kepada anak-anak sekalian dengan tema 7, pembelajaran ke-6 dan subtema 2. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak semuanya? Sehat-sehat? Jangan lupa di masa pandemi ini anak-anak harus bisa menjaga kebersihan, kesehatan. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak supaya kita terbebas dari COVID-19. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, bagaimana kalau kita menyanyi dulu supaya kita lebih semangat ya dalam pembelajaran ini. Bu Narti akan mengajari kamu dengan judul Ayo Belajar. Ya, selamat mendengarkan. Tapi di rumah anak-anak juga berlatih, belajar ya. Di sini menyanyikan lagu Ayo Belajar versinya seperti tik 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 bunyi hujan, tetapi hai 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 begitu ya. Jadi anak-anak perhatikan, anak-anak juga perhatikan atau peragakan di rumah nge. Harus riang, harus gembira, semangat supaya kita terhindar dari penyakit ya. Selamat menikmati. Hai 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 kawan-kawan, kita belajar setiap hari, janganlah malas, rajin belajar supaya pintar. Anak yang pintar hidupnya lancar. Bagus sekali bukan? Pasti di rumah kalian juga bisa menirukan nyanyi tadi ya. Pada pembelajaran kali ini ya, mungkin anak-anak di rumah sudah siap semua untuk alat tulisnya ya. Kita persiapkan buku, alat tulis, dan penghapus. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita akan menyimak tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menggambar simbol sila kelima Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menentukan nilai tempat satuan dan puluhan. Bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Yang terakhir, nomor 6, melalui kegiatan permainan, siswa dapat menuliskan bilangan yang terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Ya, sekarang anak-anak perhatikan, semuanya sudah siap. Ayo perhatikan, Bu Guru akan memberikan penjelasan ataupun memberikan gambar. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita siapkan dulu buku anak-anak. Sudah siap belum? Kemudian pensil, ada penghapus, kemudian sikap duduk yang benar. Perhatikan di sini. Jadi nanti anak-anak apabila Bu Guru memberikan penjelasan, anak-anak akan tahu ya. Coba perhatikan, di sini ada gambar. Gambar di sini ada seorang ibu dan seorang anak kecil. Nah, seorang ibu di sini pasti ada namanya, ya. Pasti ada namanya. Namanya adalah Ibu dan Dayu. Dayu yang kecil ini, yang perempuan ini namanya Dayu dan seorang ibu. Sekarang
kita cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ya. Ibu akan membacakan ya, tugas anak-anak yaitu menyimak. Menyimak, nanti pasti ada pertanyaan. Apabila anak-anak tidak bisa menyimak atau tidak konsentrasi dalam menyimak, nanti apabila diberikan pertanyaan, anak-anak pasti tidak bisa menjawab. Ya, kalian akan rugi nanti ya. Nanti nilainya jelek, tidak bisa naik kelas ya. Tapi tidak diharapkan seperti itu. Ya, akan saya bacakan. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat, ya. Jadi pada bacaan di sini Ibu dan Dayu sedang berkebun dan menanam sayuran dalam pot. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah anak-anak menyimak bacaan dari guru tadi, di sini ada pertanyaan yang harus kamu jawab, yaitu apa saja yang dilakukan oleh Ibu Dayu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran. Oke, saya ulangi lagi. Apa saja yang dilakukan Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran. Ya, kita kembali ke materi apabila tidak bisa. Ya, kita lihat di sini. Tadi dalam bacaan sudah ada cara merawat tanaman sayuran, nggih. Dan di sini ada bacaannya. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Nah, cara merawatnya gimana? Bagaimana cara merawatnya? Ya disiram, diberi pupuk, ditata biar lebih rapi dan indah. Nah, di sini juga ada gambarnya bagaimana cara menanam supaya tanaman sayuran kelihatan rapi. Nah, Ibu Dayu menanam sayuran itu di dalam kaleng bekas dan juga di pot. Apabila tidak punya pot, anak-anak bisa menanam di bekas aqua yang besar itu. Kita potong, terus kemudian kita buat untuk menanam sayuran. Kemudian cara merawat atau menyusun, kita bisa buat rak yang berasal atau terbuat dari bambu saja. Tidak harus yang dari besi yang mahal. Kita bisa gunakan yang dari bambu, kita pasang atau kita tata, kemudian ya kita buat rak. Apabila halaman kita sempit, kita bisa menggantung atau digantung. Kaleng-kaleng itu digantung dalam halaman rumah, ya, supaya terlihat indah. Jadi anak-anak bisa menjawab apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran. Tadi nggih, anak-anak bisa lihat dalam materi tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatur tanaman sayuran agar rumah terlihat indah? Sudah saya jelaskan cara mengatur tanaman sayuran agar rumah terlihat indah. Nih, dipasang serapi mungkin, kita tata di rak, kita gantung di depan rumah supaya kelihatan indah. Ya, begitu. Ya, nanti setelah pembelajaran ini, saya akan melihat bukti dari anak-anak mengatur tanaman sayuran agar terlihat indah. Nih, apabila sudah difoto, kita kumpulkan di grup WA kelas 1. Nih, nanti anak-anak waktu mengatur tanaman atau menanam tanaman, diambil gambarnya, kemudian dikirim ke grup WA kelas 1. Jadi ada buktinya, saya bisa menulis atau saya bisa menilai hasil dari anak-anak
menanam atau mengatur tanaman sayuran agar terlihat indah. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini kita juga akan diajak berlatih. Ayo berlatih, ya. Di sini ayo berlatih. Coba rapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Tadi sudah saya jelaskan, saya butuh bukti ataupun share gambar di WA grup kelas masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Coba perhatikan di sini. Bu Guru mempunyai soal-soal yang harus kamu kerjakan di rumah. Di sini ada gambar seorang pedagang buah. Buah apa ini namanya? Tada, buah semangka. Buah semangka di sini, ini pedagangnya yang memakai pecis nih. Pedagangnya memakai pecis. Pedagang A di sini memiliki 52 buah pepaya. Kemudian pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Karena pedagang A memiliki 52, pedagang B memiliki 7 buah pepaya, otomatis yang lebih banyak yaitu pedagang A. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Ya, coba kalian simak di sini tulisannya. Pedagang A mempunyai 52, pedagang B mempunyai 7. Yang ditanyakan adalah berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Yaitu berapa? Ada berapa anak-anak? Coba perhatikan. Tunjuk jari, ayo simak. Oh, pintar, tepuk tangan. Ada yang membawa 7, betul sekali. Ya, nanti ditulis. Bentar. Tetap dikerjakan, besok dikumpulkan ya. Sekarang lanjut lagi. Siapa yang sudah pernah melihat bunga ini? Bunga apa namanya? Ini adalah bunga matahari, bunga yang indah sekali dan cantik sekali. Anak-anak pasti suka ya. Tetapi di sini juga ada soal lagi. Di sini ada percakapan dua anak yang bernama Lani dan Dayu. Lani mempunyai 25 bunga matahari. Kemudian Dayu mempunyai 24 bunga matahari. Nah, yang ditanyakan berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Siapa yang bisa? Sudah Bu Guru jelaskan tadi. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Pasti anak yang cerdas yang mendengarkan penjelasan Bu Guru. Berapa? Coba lebih keras lagi. Berapa? Oke. Ya, pinter. Jadi saya hapus tepuk tangan dulu. Jadi Dayu memiliki 24. Ya, pinter ya. Jadi Dayu memiliki bunga matahari sebanyak 24 tangkai. Ya. Perhatikan makanya, ayo jangan bermain sendiri. Ayo perhatikan, tidak boleh main sendiri ya. Sekarang kita punya soal lagi, kita lanjut. Tada, ada buah anggur, ada buah belimbing, ada buah pisang, dan ada buah jeruk. Ya, pertanyaan yang ketiga, di dalam keranjang merah, buah jeruk ada 61. Di dalam keranjang biru ada 22 jeruk. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak buah jeruk yang dapat ditampung di keranjang biru? Di sini anak-anak disuruh menjumlahkan. Ingat, kita harus tahu posisinya angka 61, 60-an. 6 termasuk atau menduduki puluhan dan 1 adalah satuan. 22 juga seperti itu. 22 2 menduduki puluhan dan 2 menduduki satuan. Yang kita hitung satuannya dulu yang dari atas atau yang dari belakang. 61 dan 22. Satuannya 1 dan 2. Kita jumlahkan dulu. Satuannya kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 2 ada berapa? Ada 1 ditambah 2 ada berapa anak? Pinter 3 ya. Kemudian baru kita lanjutkan lagi.
Puluhan ditambahkan puluhan. 6 puluhan ditambah 2 puluhan. 6 ditambah 2 ada berapa? Coba siapa yang tahu? Ayo. Pinter 8. Sekarang puluhan kita diberikan di depan 8. Yang belakang kita tuliskan juga 3. Jadi banyak buah jeruk yang dapat ditampung keranjang biru. 61 ditambah 22 jumlahnya ada 83. Pinter, kamu juga pinter. Ya, ada yang memperlihatkan di sini jumlahnya 83. Tepuk tangan atau aplaus ya buat kalian semua. Ya, kita lanjutkan lagi. Ayo. Ya. Di sini Bu Guru hanya memberikan pesan kepada kamu sekalian. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan ataupun setiap akan melakukan aktivitas. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah kunci sukses utama, karena kamu akan meningkatkan imun kamu. Setelah itu kamu akan tetap hidup sehat dan bersih. Ya, jangan lupa tetap kita simak video berikutnya dari Bu Guru Narti dari SDN Serumung 2. Tetap semangat tetap semangat belajar. Bagaimana anak-anakku? Senang bukan pembelajaran hari ini? Bisa bernyanyi, bisa belajar menanam sayuran. Untuk itu jangan lupa cara merawat harus dipraktekkan di rumah. Supaya tanaman sayuran dia segar, kita harus rajin setiap hari untuk menyiram. Jangan lupa diberi pupuk. Kemudian setiap hari juga kita siram ya. Untuk itu marilah kita praktekkan cara menanam sayuran dan cara merawat sayuran. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, saya akan menyanyikan lagu satu lagi, yaitu tentang pembiasaan. Lagunya Jawa, asik apabila anak-anak bisa mengerti dan bisa menyimak. Besok kita praktikkan ya. Sekarang Bu Guru akan memberi contoh dulu mainnya. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lepat nyuwun pangapunten, yen lewat nderek langkung. Gimana anak-anak? Bagus bukan? Kalian di rumah harus bisa mempraktekkan. Yang tadi, ayo belajar. Hai, hai, hai. Yang kedua, yen esok. Bisa kan? Ya. Seperti itu saja. Ada kurang lebihnya, Bu Narti mohon maaf. Ada yang kurang ataupun yang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan lupa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.